dengan internet di rumah. Saya berdoa, Okay. berharap malam hari ini tidak ada gangguan. Oke. Apa kabar, Bang? Oke, baik. Baik, Oke, baik. siap. Oke, Bang. Mungkin untuk menghemat waktu, kita langsung mulai saja, Bang. Oh iya, iya. Malam ini kita mau ngomongin suatu tema yang penting. Ya. Yang sesuai sama apa yang udah dipin itu. Tema kita adalah Duta Besar Allah. Ya. Nah, saya mau berangkat dari pengertian tentang Duta Besar dulu. Dalam di Wikipedia, untuk bahasa Indonesia, sebetulnya tulisannya lebih lengkap. Duta Besar luar biasa dan berkuasa. Wow. Itu kelengkapannya. Duta Besar luar biasa dan berkuasa penuh. Duta Besar adalah orang yang ditempatin di negeri asing untuk merepresentasikan kemuliaan, kehebatan, kebanggaan suatu negeri. Gitu. Jadi satu orang ini udah pasti orang ini established banget, pasti dia orang yang keren, orang yang udah berhasil. Kemudian dia dikirim ke suatu negeri asing untuk merepresentasikan negeri yang ngirim. Merepresentasikan kehebatan negeri itu, kemuliaan negeri itu, keasikan, gitu dari negeri yang ngirim dia. Terus duta besar itu pasti berkuasa penuh. Dia boleh bikin apa aja di negeri yang dia ditempatin. Tapi apa aja tuh maksudnya adalah demi untuk kepentingan negeri yang mengirimnya, bukan untuk supaya dia bisa suka-suka sendiri, enggak. Dia berkuasa penuh untuk merepresentasikan negeri yang mengirimnya. Unsur yang lain dari duta besar adalah bahwa duta besar itu punya kekebalan hukum. Jadi saya ulang dulu. Duta besar pasti orang yang mulia. Kedua, dia berkuasa penuh. Dia bisa bikin apa aja dalam penugasannya demi untuk kepentingan negeri yang mengirim. Ketiga, dia pasti kebal hukum. Dia kebal hukum. Tapi bukan berarti bahwa kalau dia salah terus dia bisa lepas dari hukum. Enggak. Dia pasti akan dihukum sesuai dengan hukum negeri yang mengirimnya. Jangan salah ya. Saya ulang kalau gitu. Gini. Misalnya seorang duta besar bikin kesalahan di tempat dia ditempatkan, dia nggak bisa dihukum berdasarkan negeri yang ditempatkan itu, tempat dia ditempatkan. Tapi bukan berarti dia tidak akan menerima hukuman. Dia akan terima hukuman berdasarkan hukum negeri yang mengirimnya. Itu unsur-unsur duta besar. Nah, sekarang kita lihat manusia. Manusia adalah duta besar Allah. Duta besar bagi kerajaan Allah di bumi. Oke. Apa tadi unsur yang pertamanya? Dia adalah makhluk yang mulia. Itu kan unsur pertamanya. Sekarang kita lihat. Kejadian 1 ayat 26. Baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan selanjutnya. Perhatiin di situ ada kalimat, baiklah kita menjadikan manusia. Ada satu penulis, namanya Guillermo Maldonado. Guillermo Maldonado ini nulis buku, judulnya Created for Purpose. Dia nulis begini, karena ada kalimat, baiklah kita menjadikan manusia, dia menulis bahwa berarti manusia dicipta berdasarkan suatu perembukan, suatu hasil kesepakatan surgawi. Ngerti nggak? Wow. Diciptain di surga dalam suatu kemuliaan yang kekal, jauh sebelum kita ada, kita dirembukin, direncanain. Yuk kita ciptain manusia yuk. Suatu rencana yang dimulai dari kekekalan di dalam kemuliaan yang maha mulia. Disitulah bagaimana kita ini betul-betul makhluk yang mulia. Kalau kita perhatiin lagi di dalam Kejadian 1, ya,
mengenai penciptaan, wah itu juga luar biasa. Itu karya sastra yang hebat banget yang cerita mengenai penciptaan. Diciptakan gelap dan terang, hewan, benda-benda penerang, dan lain-lain. Tapi semua itu hanya dengan kalimat Tuhan. Tuhan berfirman, maka jadilah. Berfirman, maka jadilah. Khusus manusia, marilah kita menciptakan. Ada suatu perembukan. Kita nggak cuma sekedar produk yang gimana ya, yang dicipta tanpa rencana. Kita dicipta dengan rencana. Kenapa? Karena kita dicipta untuk menjadi duta besar Allah. Itu unsur yang pertama. Kita dicipta dengan di dalam suatu kemuliaan yang luar biasa. Unsur yang kedua, diberikan kuasa penuh. Nah, itu ditulis dalam Kejadian 1 ayat 28. Beranak cuculah dan bertambah banyak. Penuhilah bumi dan taklukkanlah itu. Itulah mandat kita. Itulah kekuasaan yang penuh yang boleh kita lakuin. Beranak cuculah. Kuasailah bumi. Taklukkanlah. Berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara. Dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Kuasailah semua itu. Berkuasa penuh. Unsur yang ketiga tadi apa? Kebal hukum. Ini juga ngeri loh. Di atas semuanya, manusia dikasih kekebalan hukum. Hari ini, dengan kematian Yesus di kayu salib, maut udah nggak lagi berkuasa sama kita. Yes, wow. Itu kekebalan loh. Iya. Maut dikalahin sama darah Yesus. Dia udah nggak punya sengat lagi. Makanya dibilang begini. Dalam 1 Korintus 15, 54 sampai 55. Saya baca yang ujungnya aja. Maut telah ditelan dalam kemenangan. Hai maut, di manakah kemenanganmu? Hai maut, di manakah sengatmu? Lihat, lengkap ya. Kita sebagai duta besar Allah dicipta dalam kemuliaan. Kedua, dikasih kekuasaan penuh. Ketiga, dikasih kekebalan hukum selama kita hidup di bumi. Hai maut, di manakah sengatmu? Kita nggak bisa dikalahin di sini tuh, kita udah nggak bisa. Kita tuh top duta besar Allah. Ya. Nah, saya kalau ngomong tuh emang seneng depannya berapi-api, kayaknya kita udah keren banget gitu ya. Tapi next, saya selalu masukin problem. Ayo, sekarang kita jangan nikmatin asiknya aja, bunga-bunganya aja. Mari kita nikmatin problemnya. Oke ya, siap ya. Duta besar seperti apa? Duta besar seperti apa? Kualitas seperti apa yang ditunjukin sama manusia hari ini? Ada yang asik kawin mengawinkan. Duta besar dicipta dengan kemuliaan, dikasih kekuasaan penuh, dikasih kekebalan hukum. Tapi otaknya kawin dan mengawinkan. Ini udah mulai kejadian di Kejadian 6 ayat 2. Yeah. Maka anak-anak Allah melihat bahwa anak-anak perempuan manusia itu cantik-cantik. Lalu mereka mengambil istri. Alah, dan selanjutnya. Otaknya isinya kawin dan mengawinkan. Duta besar seperti apa itu? Karena itu, duta besar yang kayak begini, akhirnya dihajar. Memang mereka kebal hukum, tapi dihajar sama hukum Allah sendiri. Dihabisin mereka sama air bah. Otaknya jorok. Dikasih kekuasaan penuh, bukan untuk nyenengin diri sendiri. Yeah. Diciptain mulia, dikasih kekuasaan penuh, bukan untuk kepentingan diri sendiri. Tapi begitu otaknya isinya soal kawin dan mengawinkan, habis dah loh, habisnya. Nggak pantas. Sampai hari ini bukannya masih begitu. Yeah. Sampai hari ini ada orang yang prinsipnya masih begini loh. Aduh, enaknya ada rezeki. Terus mau ngapain kalau ada rezeki? Kawin lagi. Maksud loh. Yeah. Yang itu yang ekstrim. Tapi yang nggak ekstrim juga. Yang belum menikah, kepengennya buru-buru menikah. Kalau nggak menikah terus nyalahin Tuhan. Tuhan, mana jodohku? Apaan sih?
Otaknya kok kawin aja sih? Udah umur berapa nih Tuhan? Aku belum dapat jodoh. Aduh, jodoh abadi kita adalah Allah sendiri. Jodoh abadi kita adalah karena kita adalah duta besar. Itu jodoh kita. Jangan nyari. Otak kita jangan dikotorin sama kawin mengawinkan. Kita nggak pantas jadi duta besar kalau otaknya cuma itu. Yes. Yang lain lagi isinya apa otaknya? Makan. Makan, minum, itu aja yang dipikirin. Kurang rezeki nih. Nggak ada makanan. Nggak ada makanan. Tuh di depan rumah ada got nggak? Ada. Tanam singkong di situ. Singkong. Kangkung. Bisa juga. Ribet amat sih. Tenang aja. Kerajaan Allah bukan soal makanan dan minuman. Tapi soal kebenaran. Kebenarannya apa? You as God's ambassador. Damai sejahtera dan sukacita oleh Roh Kudus. Kan begitu. Apalagi nih, kelakuan orang-orang nih. Kelakuan orang-orang nih. Ada yang asik-asik bangun nama bagi dirinya sendiri. Seperti Nimrod dan keturunannya. Marilah kita dirikan bagi kita sebuah kota dengan sebuah menara yang puncaknya sampai ke langit. Dan marilah kita cari nama. Kejadian 11 ayat 4. Sih begitu. Kapan itu ada PT namanya PT EGP. Ini bukan yang di Indonesia ya. Ini yang di luar negeri ya. PT EGP. Emang gue pikirin. Bank dibobol. Terus lari ke luar negeri. Dihukum. Nggak mau dihukum. Lari. 11 tahun lari ke luar negeri. Ngapain sih bikin begitu? Ngapain? Nggak usah lah kita debat soal masalah hukumnya. Tapi ngapain sih ngebobol bank? Buat apa? Supaya tajir. Supaya kita keren. Supaya punya hotel bagus. Supaya kita kelihatan lebih dari orang lain. Itu kan cari nama. Duta besar apa yang nyari nama buat dirinya? Dihajar lagi sama Tuhan. Diserakin di zaman itu, di zaman Babel kan. Kejadian 11 ayat 8 sampai 9. Terus ada lagi yang carinya pesta mulu. Fever night, fever night, fever. Wah, itu lagu zaman dulu tuh, Bang. Jadi ketahuan umur ya? Bee Gees zaman dulu tuh, Bang, Bee Gees. Yang dicari kan begitu aja. Saturday Night Fever. Kan begitu terus kan? Itu contoh yang seperti itu ditunjukin sama Raja Salomo. Bayangin, Raja Salomo yang berhikmat aja. Yang dicari party all the time, baby. Iya, John Travolta ya kan. Aku mengumpulkan bagiku juga perak dan emas, harta benda raja-raja dan daerah-daerah. Aku mencari bagiku biduan-biduan dan biduanita-biduanita. Dan yang menyenangkan anak-anak manusia, yakni banyak gundik. Duta besar apa mikirnya gundik? Dengan demikian aku menjadi besar, bahkan lebih besar daripada siapapun yang pernah hidup di Yerusalem sebelum aku. Dia kepengen cari nama lagi, orang ini. Dia nyari biduan-biduanita, dia mau party. Ya kan? Habis itu dia cari gundik. Habis itu dia mau cari nama buat dirinya sendiri. Duta besar apa? Terakhir ya, ada lagi duta besar. Dikasih kekuasaan penuh. Kekuasaannya adalah untuk menyelamatkan Niniwe. Dia lari ke Tarsis. Yunus. Duta besar untuk nyelamatin Niniwe. Malah kabur ke Tarsis. Coba. Tapi sampai hari ini banyak orang yang begitu. Kita ini kan ditebus dengan darah yang mahal. Dicipta dengan kemuliaan yang luar biasa. Dalam suatu perembukan di dalam kekekalan. Tugas kita apa sih? Tugas kita ngasih contoh.
Tugas kita ngasih contoh kepada dunia yang rusak, ancur-ancuran ini. Nggak ada yang bisa, nggak mungkin juga nggak akan, gini deh, nggak ada yang mau debat sama saya kalau malam ini saya bilang bahwa dunia yang kita hidupin hari ini adalah dunia yang hancur lebur. Orang-orang yang tinggal di sekeliling kita ini adalah orang-orang yang berpikir dengan cara seperti tadi di atas. Party all the time, cari nama, cari uang, kawin dan mengawinkan, makan, minum, dan selanjutnya. Ya begitu itu. Bisa-bisanya, saking teganya, saking mau nyari duit ya, halalin apapun cara. Ekstrimnya ekstrim. Ekstrim. Tapi pengalaman beneran, karena saya kan advokat. Ada ibu loh, tega-teganya potong leher suaminya loh, untuk dapetin saham punya suaminya. Gila, gila banget. Kita ini hidup di dalam dunia yang begitu hancur-hancuran, hancur lebur. Nah, tapi kita disengaja, Tuhan sengaja naruh kita di sini. Untuk jadi apa? Untuk jadi duta besar. Untuk jadi contoh. Kalau orang lain bawaannya pengen bikin ribut, kalau orang lain kepengennya bikin perkara, ada kita yang juru damai. Ada kita yang seperti Tuhan Yesus. Ada kita yang bawa keselamatan untuk banyak orang. Lewat apa? Contoh hidup kita. Hidup yang diarahin sepenuhnya bukan untuk cari pasangan, untuk sekedar cari makan. Bukannya berarti nggak boleh cari makan. Saya mau cerita dikit. Kenapa saya kelihatan ngos-ngosan? Beberapa hari belakangan ini saya lagi ada problem. Tadi ada teman bilang karburatornya rusak. Nggak tahu ada keluhan apa nih, saya lagi periksa di dokter. Nggak tahu jantung, nggak tahu masalah sama paru-paru. Tapi akibatnya napas saya pendek. Karena itu minggu lalu saya juga nggak bisa ikut. Lemes banget. Dalam kondisi seperti ini, saya juga masih harus cari uang kan. Masih harus kerja. Tapi saya tekatin dalam hidup saya. Loh, saya ini duta besar Tuhan. Uang penting. Saking pentingnya sampai napas ngos-ngosan kita masih terus bikin gugatan, negosiasi sama lawan dan selanjutnya. Tapi saya mau bikin hidup saya ini bukan cuma sekedar cari uang. Enggak. Saya kepengen supaya hidup saya ini, seperti tadi saya bilang, jadi juru damai. Saya excited banget. Pastor Wigan bilang, Bang, malam ini bisa nggak Bang? Malam ini bisa nggak Bang? Bisa. Paling gue ngos-ngosan aja dikit. Kalau udah banyak ngomong, pasti ngos-ngosan. Kenapa I'm too excited untuk bisa ikut di dalam acara ini? Saya kepengen kasih, dalam kesempatan yang pendek ini, saya pengen nularin semangat ke teman-teman yang hadir. Ayo, waktu kita tuh nggak panjang. Pastor Wigan kemarin dalam satu kesempatan dia ngomong begini, berapa tahun sih umur hidup kita? 70 tahun? 80 tahun? Berapa tahun? Kita isi apa? Ayo, kita isi apa? 78 tahun hidup kita itu kita isi apa? Harus kita isi sebagai duta besar yang benar. Iya kalau umurnya 70-80. Kalau cuma 40? Kalau cuma 50 gimana? Isi yang benar. Memang kawin mengawinkan penting, cari nafkah penting. Semua itu penting. Bisa nikmatin hidup kadang-kadang juga punya party, it's okay. Tapi isi hidup kita,
untuk jadi juru damai, untuk jadi terang di mana kita ada, nggak bikin berantem dimanapun kita ada, gitu dong. Nah, untuk jadi duta besar yang benar, Allah mendidik. Allah mendidik. Di satu sisi, Allah adalah Dia yang murah hati, Maha Pengampun dan Pemaaf. Tapi Dia juga adalah pribadi yang keras dalam mendidik. Perhatiin apa yang ditulis sama Paulus kepada orang-orang di Roma. Paulus tulis begini. Sebab kalau Allah tidak menyayangkan cabang-cabang asli, Ia juga tidak akan menyayangkan kamu. Sebab itu perhatikanlah kemurahan Allah dan juga kekerasannya, yaitu kekerasan atas orang-orang yang telah jatuh, tetapi atas kamu kemurahannya, jika kamu tetap dalam kemurahannya. Jika tidak, kamu pun dipotong juga. Nah, ini nyangkut lagi sama khotbahnya Pastor Wigan waktu itu. Allah menerima manusia apa adanya. Tapi Dia tidak akan pernah membiarkan kita apa adanya. Khotbah Pastor Wigan luar biasa waktu itu. Allah menerima kita apa adanya. Tapi Dia tidak akan membiarkan kita apa adanya. Dia membentuk kita supaya kita pantas menjadi duta besar baginya. Yang membawa terang, yang membawa damai, yang serupa seperti Kristus. Yang rindu menyelamatkan sebanyak mungkin jiwa. Gila. Dia nggak bakalan diemin. Kita apa adanya, oke. Dia terima kita apa adanya. Tapi Dia nggak bakalan diemin. Dia rubah kita. Supaya kita jadi duta besar yang keren. Ya kan? Nah, terus Tuhan proses loh kita. Tuhan proses. Nggak mungkin Tuhan diem. Dia proses. Dia rubah karakter kita pelan-pelan. Lewat kesulitan. Dia proses lewat kesulitan. Dan seringkali waktu Tuhan lagi proses, Dia seolah-olah diem. Dia nggak jawab. Kenapa coba? Kok Tuhan izinin ada COVID? Orang udah jerit-jerit berdoa, pakai puasa segala macam. Kok nggak hilang-hilang COVID? Dan COVID ini bakalan jadi teman kita for a while, for a long, long while. Karena Tuhan lagi ngebentuk kita. Udah diem deh, kalem, tenang. Kalem. Kita lagi dibentuk jadi duta besar yang nggak egois, duta besar yang nggak mikirinnya soal duit doang, makan doang, kawin dan mengawinkan, dan lain-lain. Butuh waktu. Dah, segitu dulu. Pastor Wigan mau nambahin apa? Oke, Bang. Kalau saya mau memberikan penekanan, kalau kita mendengar kata duta besar, ini berkenaan dengan tanggung jawab yang sangat besar, Bang. Sebab yang namanya duta besar itu kan mewakili. Mewakili negaranya. Kalau kita ini mewakili raja yang mengutus kita. Kerajaan kekal. Yes, makanya keren banget ketika Tuhan Yesus datang, Tuhan memang nggak pernah bawa agama Kristen, tapi yang Tuhan bawa adalah Injil Kerajaan. Sebab Tuhan memang nggak mendirikan agama. Kalau agama, kalau religion itu make people under control. Tapi kalau kingdom itu make people have a dominion on behalf of a king. On behalf of a king. Sebagai duta ya. Yes, sebagai duta. Tetapi ini implikasinya berat banget. Makanya karena kita harus mewakili Tuhan, makanya kita juga diciptakan, tadi ayat yang Abang kutip, kita diciptakan segambar dengan Tuhan. Kan Tuhan punya tujuan. Tujuannya apa? Supaya kita bisa menggambarkan hidupnya Tuhan, kan? Gampang aja.
Kita diciptakan segambar supaya kita bisa menggambarkan hidupnya Tuhan. Nah, persoalannya sekarang adalah apakah hidup kita menggambarkan hidupnya Tuhan atau tidak? Ketika kalau saya balik ke konteks duta besar, saya ingat banget dulu pas saya di Sydney. Kalau di Sydney adanya konsulat jenderal karena kedutaannya kan di Canberra. Nah, tapi kan sebenarnya konjen itu juga yang mewakili juga, Bang. Konteksnya juga konteks ambasador. Nah, itu konjen Indonesia dulu, dia harus bikin acara-acara rutin kalau udah 17-an untuk apa sih? Untuk memperkenalkan Indonesia kayak apa sih? Value-nya kayak apa sih? Nah, inilah sebenarnya fungsi menggarami itu adanya di sini. Kita harus memperkenalkan value kerajaan Allah tuh kayak apa sih? Kalau nggak, kita ngapain diutus di bumi kalau kita tidak bisa memperkenalkan value kerajaan Allah? Kalau kita sama egoisnya. Yes. Kalau pikiran kita sama joroknya. Nah, omongan kita sama pedesnya. Nah, justru kalau yang bahaya adalah ketika sebagai duta besar harusnya kita menggarami dunia, membawa value kerajaan Allah masuk ke dunia, ini kita malah yang digarami. Kita yang larut. Nah, itulah yang Alkitab katakan, loh, kok malah jadi serupa dengan dunia? Harusnya kalau garam jadi tawar, lalu gimana ngasihinnya lagi? Nah, harusnya kan kita yang punya responsibility. Wah, kita nih bicara responsibility. Ini berat banget nih asli nih. Sebab kita punya responsibility. Kita nih bawa bendera kerajaan Allah ini. Dulu saya pernah tahu, Bang, ini nggak perlu sampai duta besar deh, Bang. Kalau ada artis yang ditunjuk jadi brand ambassador nih, Bang, ya. Misalnya dia brand ambassador produk-produk kesehatan. Itu sampai di kontrak tuh juga ditulis, Bang, boro-boro narkoba, ngerokok aja kagak boleh. Sebab dia sedang mewakili produk kesehatan. Wah, kalau sampai melakukan pelanggaran tuh bisa dituntut habis. Nah, ironinya gini, Bang. Aku mau baca satu ayat di Matius 24 ayat 46. Berbahagialah hamba yang didapati tuannya melakukan tugasnya itu ketika tuannya itu datang. Nah, berkenaan dengan tanggung jawab ini, yang paling miris adalah saya mengamati banyak orang Kristen, bukan di sini, di pedalaman Singapura. The thing is, mereka tidak bertanggung jawab atas hidupnya. Tapi mereka merasa mewakili Tuhan dan mau cepat-cepat ketemu Sang Raja seperti tugasnya sudah selesai. Nah, saya ingat itu Abang bilang, wah, itu kalau duta besar tidak menjalankan fungsinya dengan baik, itu akan di-recall. Ya kan ya, Bang? Persona non grata namanya. Akan di-recall. Iya, nah, saya sekarang pakai bahasa yang lebih belak-belakan nih kalau dalam konteks kekristenan. Kita kan sering dengar orang misalnya bilang, aku mau cepat ketemu Tuhan. Aku mau cepat pulang ke surga. Oh, baik. Tapi the thing is, kita harus mempertanyakan kerinduan ketemu Tuhan, kerinduan akan pribadinya, atau apa? Ada banyak orang yang menjadikan dalam tanda petik, surga itu tempat pelarian dari ketidaktanggung-jawaban hidupnya. Kita break dulu. Kita gini. Kita pecahin dulu. Kita pecahin dulu. Begini kan. Tadi Pastor Wigan mulai berangkat dari bicara mengenai brand ambassador. Jadi ini konsep yang pertama kita ngomong duta besar. Tapi dipecahin sama Pastor Wigan menjadi brand ambassador. Nah, sebagai brand ambassador, seseorang yang ditunjuk sebagai brand ambassador itu hidupnya pasti berubah. Itu kan yang Pastor Wigan tadi ngomong kan. Hidupnya pasti berubah. Misalnya nih, Kendrick Lamar ditunjuk jadi brand ambassadornya siapa tuh? Nike kalau nggak salah kan, teman Nike kan, Kendrick Lamar. Dia harus nunjukin cara hidup sehat. Yang pantas untuk jadi brandnya Nike, betul nggak? Berarti dia harus latihan terus dong. Dia harus berprestasi dong. Nggak bisa nggak kan?
Nah, selama dia belum berprestasi, masa dia mau kabur begitu aja dari tanggung jawabnya gitu kan? Iya. Nah, terus Pastor Wigan masukin tadi ayatnya kan? Iya. Berbahagialah kalau kita udah ngerjain apa yang jadi tugas kita ketika Tuhan itu datang, gitu kan ya? Iya. Iya. Nah, tapi persoalannya banyak orang yang gimana tadi? Kita ngomongnya, aku rindu kepengen pulang Tuhan. Tapi tidak mengerjakan tugas, tapi Belum tidak latihan, bertanggung jawab. Lamar. Belum latihan, belum jalanin tugas kita. Mau pulang gitu kan? Iya. Alhasil sebenarnya surga dijadiin tempat pelarian dari Kegagalan atau di ketidaktanggungjawaban. Dari pertanggungjawaban. Lu nggak pernah latihan. Megang bola aja nggak tahu gimana caranya. Yes. Ngulik firman Tuhan bagaimana nggak tahu juga caranya bagaimana. Ngasih contoh hidup yang benar nggak tahu gimana caranya. Egoisnya sama orang lain. Bohong-bohongnya sama orang lain. Tapi kita bilang kita mau pulang ke surga, iya kan? Iya. Ya udah, kalau bahasa Betawinya yang boneng aja loh. Gitu kan? Iya, iya. Jadi aneh kan tuh orang kan kayak gitu kan. Itu kan pasti bikin poinnya gitu kan. Yes. Iya. Yes. Nanti kita di-recall kalau gitu caranya, ya nggak? Bukan kita yang mau pulang, kita di-recall. Di persona non grata, ya kan? Nah Bang, berkenaan dengan recall ini, gini loh Bang. Kalau aku tambahin dikit lagi gini. Misalnya saya jadi duta besar. Misalnya saya jadi Pak Konjen Indonesia di Sydney. Ya sekarang nggak usah Pak Konjen deh, kita dulu pas sekolah di situ kita pasti kangen pulang Indo kok. Kayaknya kalau lagi waktu liburan bisa pulang ke Indo tuh, wah, kita selalu excited, langsung list. Pulang sampai airport, kue tiaw akang. Habis kue tiaw akang, martabak sinar bulan, apa semua itu sudah di list. Kita kangen atmosfernya. Yeah. Kita kangen pulang, kita kangen keluarga, kita kangen atmosfer. Nah, the thing is, yang menjadi persoalan tuh gini, ada banyak orang kalau saya larikan ke konteks surga tadi, ada orang-orang yang bilang aku rindu pulang, tapi yang dirindukan itu sebenarnya bukan pribadi Tuhan, bukan atmosfer surga, tapi karena gagal hidup. Karena hidupnya tidak bertanggung jawab, sampai keluarga berantakan semua, sekarang mau enak aja, aku mau pulang ke surga. Itu seperti duta besar yang tidak kerja, ya kan? Udah nggak bertanggung jawab, terus bilang, aku rindu mau pulang ke Indonesia, balik lagi. Nah itu, kalau dia pulang, apakah itu status berkenan, atau status persona non grata? Nah, ya. Kalau yang ngikutin malam ini, pasti pulang dalam status berkenan. Yes. Tuhan kita sama-sama ya kan. Ya. Nah Bang, itu kan satu kutub ekstrim. Sekarang saya taruh satu kutub ekstrim lagi Bang. Gini, kalau sebagai duta besar, dia berhasil nih Bang. Misalnya saya diutus di Australia, wah saya berhasil banget. Kurang ajar juga kalau sampai saya berkhianat Bang. Terus saya bilang, gue jadi orang Australia aja deh. Nggak mau jadi orang Indonesia lagi. Itu pengkhianat juga tuh Bang. Kurang ajar juga Bang. Konteksnya gimana tuh kalau di dalam Alkitab? Konteksnya, ya. Kalau tadi yang pertama, dia gagal hidup abis-abisan. Karena tidak tanggung jawab. Terus dia bilang, di bumi Bang, saking suksesnya, nggak mau pulang. Malah di sini udah sama punya dunia. mobil pesawat pribadi dia punya, ya kan? Kapal pesiar dia punya. Dia nggak mau pulang dong. Malah bercinta sama dunia. Ini pengkhianat juga Bang. Yes. Jadi pertanyaannya gini, waktu itu ada pendeta dia bilang begini, kalau ditanya kepada jemaat, jemaat rindu di mana? Apakah rindu untuk kembali ke surga? Jemaat angkat tangan. Rindu, amin, amin, amin. Enakan di mana, hidup di bumi atau di surga? Di surga, di surga, di surga. Saudara kepengen mana? Di surga atau di bumi? Di surga atau di bumi? Di surga, di surga. Mari kita pulang sekarang. Jawaban jemaat apa? Ini aku Tuhan. Utuslah
Dia. Kita mau di mari. Kita mau di mari. Sama juga begini. Ada firman Tuhan bilang gini, Pastor Wigan. Ini seringkali saya sampaikan dalam khotbah. Gimana? Hidup adalah Kristus. Ya. Mati adalah keuntungan. Yang enak adalah hidup di surga. Amin, saudaraku. Amin. Semua amin, amin. Angkat tangan semua, angkat tangan semua. Naik pesawat loh. Naik pesawat. Begitu pesawat anjlok-anjlokan gitu. Langsung semua orang berdoa. Tuhan Yesus. Kenapa semua pada teriak Tuhan Yesus? Supaya pesawatnya nggak mati. Supaya pesawatnya nggak mandek. Supaya kita nggak mati. Padahal teorinya tadi, mana yang indah? Di bumi atau di surga? Di surga. Rindu di mana? Rindu di surga. Mati adalah keuntungan, hidup adalah Kristus. Tapi begitu pesawatnya ajuk-ajuk kan? Di mana dia maunya? Gitu ya Pastor Wigan. Iya. Itu namanya duta besar yang apa tadi Pastor Wigan? Berkhianat. Nah Bang, justru itu ayat yang tadi Abang kutip tuh keren banget. Yang hidup adalah Kristus. Mati adalah keuntungan, hidup adalah Kristus. Hidup adalah Kristus. Mati adalah keuntungan. Yes. Selama aku hidup, aku bekerja menghasilkan buah, ya kan? Buah. Itu kan sambungannya. Paulus bilang itu. Nah, sebagai duta besar, ini loh. Kalau kita sampai di recall Tuhan, it's okay. Dalam status berkenan. Tapi kita juga tidak boleh jadi pengkhianat kerajaan. Kalau kita masih diutus, kalau kita masih diizinkan hidup, kita harus bekerja keras dong, menghasilkan buah. Ya. Jangan sampai... Nyanyinya pada mantap. Jangan lelah, bekerja di ladangnya Tuhan sedang. Iya kan? Jangan sampai bilang mau pulang tapi tidak menghasilkan buah, kan itu kalau kita pakai bahasa Alkitab. Iya. Hari ini pendengarnya kalem-kalem loh Bang. Ini nggak ada yang nanya satupun. Kita yang asik ngobrol berdua nih Bang. Dikasih hatinya banyak, cuma pertanyaannya sampai lupa orang nulis. Iya. Jadi memang seninya ini Bang, kita harus bisa tahu balance-nya ya Bang ya. Kalau misalnya kita singit kanan tadi, aku mau pulang tanpa berbuah, ingat persona non grata. Kita dalamin juga berbuah itu apa Pastor Wigan. Iya. Semua yang dengerin ini pasti kepengen berbuah, ya kan? Yes. Tapi seringkali terus nggak didalemin apa sih berbuah itu. Nah, buah itu sebetulnya adalah bagian dari apa yang udah kita bicarain di awal banget pertemuan antara saya sama Pastor Wigan. Yang dimaksud dengan berbuah adalah ketika orang-orang menjadi orang-orang yang adil, orang-orang yang setia, dan orang-orang yang rendah hati. Itulah buah. Nggak usah panjang-panjang di dalam teologi yang ruwet. Tapi orang yang berbuah adalah orang-orang yang adil, orang-orang yang setia, dan orang-orang yang rendah hati. Nah, orang-orang yang beginilah yang bisa jadi duta besar. Yuk, kita mulai dari adil kan. Waktu itu kan kita ngomong soal adil kan. Bersikaplah yang adil. Kita mau diperlakuin baik, bersikaplah yang baik sama orang lain. Adil lah. Itu berbuah. Terus rendah hati, setia. Setia kepada pasangan, of course. Setia kepada keluarga. Setia dalam usaha kita untuk membawa sebanyak mungkin orang ke surga. Itu setia. Terus rendah hati. Di dalam segala sesuatu, rendah hati. Itu loh orang-orang yang berbuah. Pastor Wigan mau nambahin apa? Yes. Jadi memang buah itu merupakan tanggung jawab kita, saudara ya. Buah itu tanggung jawab kita.
Jadi ketika kita dikatakan kita sebagai duta besar Allah, kita hidup di bumi ini, buah itu menjadi tanggung jawab. Nah, kalau tadi kata Pastor Uli, buah itu apa sih? Buah itu sesuatu yang natural. Buah itu adalah sesuatu yang natural. Buah itu bukan bikinan. Buah itu natural. Nah, jadi kalau kita mau berbuah, kita harus natural menghidupi gaya hidup kebenaran. Menghidupi gaya hidup Tuhan. Makanya seringkali saya juga sering mengutip gini, kekristenan itu bukan agama, tapi gaya hidup, lifestyle. Lifestyle. Maka gini, orang bisa lupa makan nggak? Nggak bisa. Telat makan ada, lupa makan nggak ada. Saudara nggak mungkin ketemu saya, kalau saya tanya, saudara udah makan belum? Oh lupa, saya terakhir makan minggu lalu, lupa saya. Enggak. Telat makan bisa, lupa makan tidak bisa. Kenapa? Makan itu sudah jadi needs, sudah becoming a lifestyle. Yang namanya manusia pasti perlu makan. That's a lifestyle. Nah, bagaimana menjadikan kebenaran itu menjadi sebuah lifestyle, menjadi sebuah gaya hidup. Nah, ketika kebenaran kita latih terus menjadi sebuah gaya hidup, otomatis hidup kita pasti akan berbuah. Sebab buah itu adalah hal yang natural. Nah, jadi kekristenan itu gaya hidup, bukan hidup gaya, ingat itu ya. Jangan cuma gayanya doang. Nah, tetapi bagaimana apa yang tadi kata Pastor Uli katakan, keadilan. Coba dong kita belajar, praktekin setiap hari. Sampai itu melekat dalam hidup kita. Gaya hidup itu lahir dari mana sih? Menurut saya, gaya hidup itu lahir dari tindakan satuan. Tindakan satuan yang diulang-ulang menjadi kebiasaan. Kebiasaan yang diulang-ulang lama-lama jadi karakter. Karakter yang terus-menerus dipertahankan akan menjadi sebuah gaya hidup, akan menjadi sebuah lifestyle. Ketika sudah menjadi lifestyle, itu sudah menjadi bagian yang integral, bagian yang menyatu secara alami dalam hidup kita. That's berbuah. Jadi usaha terus-menerus untuk jadi orang-orang yang adil. Usaha terus-menerus untuk jadi orang-orang yang setia, orang-orang yang rendah hati. Itu yang namanya berbuah. Yes. Ya kan? Ya. Wah, teman-teman, malam ini benar-benar kalem banget loh. Biasanya kita sampai nggak ada waktu buat menjawab, tapi malam ini semua jadi pendengar yang baik banget, Bang. Iya. Di situ ada Rani, ada Keke. Ayo dong, nanya dong ke Ran. Malam ini semuanya betul-betul baik banget. Oke, nah Bang. Ya. Aku yang diskusi dulu deh Bang. Sekarang gini Bang. Ya. Jadi kalau menurut Abang gimana? Kalau apa saya bilang gini. Jadi gini. Kalau kita punya kondisi hidup yang berantakan sekarang karena kelalaian kita di masa lalu, sikap kita harusnya kita bertanggung jawab dan kita berusaha memperbaikinya. Bukan bilang cepet-cepet, aku mau cepet ketemu Tuhan aja deh. Iya nggak Bang? Iya dong. Ya Justru dong. kita harus bertanggung jawab memperbaikinya. Kalau soal Tuhan mau recall kita, itu urusan Tuhan. Tapi tugas kita harus bertanggung jawab, memperbaiki dong. Kalau apa keluarga kita berantakan, ayo dong, kita tuh kerja keras dong. Perbaiki dong, supaya keluarga kita bisa kembali lagi. Bukan jadi surga itu bukan pelarian dari ketidakbertanggungjawaban manusia. Iya. Banyak ini minggu lalu begini, banyak dari kita tuh ya yang punya trauma masa lalu kan. Yes. Kita nggak pernah bisa milih di mana kita lahir, di dalam keluarga yang seperti apa, lingkungan yang seperti apa, kaya, miskin. Kita nggak pernah bisa milih. Teman-teman kita, ya teman masih rada bisa ya, tapi bagaimanapun lingkungan itu kita nggak bisa milih sebetulnya. Seperti apa kita dilahirin. Nah, semua itu tuh bikin trauma memang di dalam hidup kita. Tapi Tuhan kasih kita anugerah.
Tuhan, minggu lalu saya kasih contoh di dalam khotbah. Bukan minggu lalu, minggu sebelumnya lagi di Pastor Wigan ya. Yes, me Ada too. orang namanya AZ Morton. Iya. AZ Morton ini lahir ya dari ibu yang, aduh kasihan loh ibunya. Ibunya itu udahlah bisu, tuli, miskinnya setengah mati, diperkosa, hamil, ngelahirin si AZ ini. Mereka hidup susah di perkebunan kapas. Terus waktu AZ masih belum besar, ibunya stroke pula lagi. Dia ngeliat teman-temannya, dia bilang, aduh Tuhan, kenapa teman-temanku ini kok hidupnya lebih enak ya dari aku ya? Kenapa Tuhan izinin aku untuk ngalamin hidup yang seperti ini? Tapi dia nggak nyerah loh. Dia nggak nyerah dalam kondisi yang sulit itu. Dia terus kerja, dia asah kesulitan-kesulitan yang dia hadapin itu dia bikin jadi asahan untuk bikin jadi dia pribadi yang menyenangkan, pribadi yang bertanggung jawab, pribadi yang kerja keras. Dan Tuhan pelihara. Luar biasa Tuhan pelihara. Rasanya nggak mungkin loh AZ kecil itu bisa jadi orang. Nggak mungkin bisa. Tapi you know what? AZ itu jadi menteri keuangan di zamannya Jimmy Carter. Dari keluarga yang seperti itu, dari kondisi yang seperti itu. Tapi dia bertanggung jawab. Dia terus berusaha rubah. Nah, bagaimana dengan kita? Kita juga bisa. Apalagi kita ini dimiliki oleh Tuhan. Diciptakan oleh Tuhan dengan suatu rembukan, ditebus dengan darah yang mahal. Tuhan ada Immanuel sama kita. If that happen to AZ, it can happen to us, you know. Tuhan bisa bikin kita menjadi someone. Dan memang rencananya adalah supaya kita bisa duduk satu meja sama dia. So don't worry about it. Usaha aja yang kencang. Jangan nyerah. Tadi ada pertanyaan apa, Pastor Wigan? Iya. Oke. Ada kasus jika ada kebijakan yang dikeluarkan lembaga keagamaan dan organisasi sekolah keagamaan abu-abu. Abu-abu. Ya, lalu kita sebagai kaum awam mau minta klarifikasi, tapi respon orang-orang kunci di lembaga itu tidak welcome. Udah nih, ini jadi mesti gimana gitu kan? Iya. Jadi mesti gimana? Ya, gini deh ya. Memang fenomenanya nih ya yang menyedihkan itu adalah bahwa bahkan memang lembaga-lembaga keagamaan itu seringkali nggak menunjukkan sikap sebagai duta besar. Bukan hanya pribadinya, tapi lembaga-lembaganya juga seringkali tidak bersikap seperti duta besar Allah. Saya mau ngajak lewat cerminan yang selama ini salah. Saya mau ajak kita semua untuk merubah itu. Abraham Lincoln pernah bilang gini, it starts from you, katanya. Ada karikaturnya tuh, ada jari begini, it starts from you. It does not start from somebody else. It does not start from lembaga-lembaga keagamaan, but it starts from you. Jadilah duta besar Allah yang benar. Oke. It starts from us, Iri. It starts from us. Iya. Tuh, ya. Oke, mungkin kalau sudah tidak ada yang bertanya lagi, sudah hampir 1 jam juga, mungkin ada closing statement, Bang, dari Abang untuk menutup perbincangan pada malam hari ini. Menghadapi dunia yang berat ini, seringkali bahkan pemazmur ya, contohnya dalam Mazmur 73, Mazmur 77, itu seringkali ngeluh. Mereka teriak, mereka bilang, Tuhan, kenapa sih Tuhan, kok kami orang-orang yang baik seringkali dihajar. Dulu waktu saya masih lebih muda, saya juga pikir bahwa kenapa ya kita ini semua harus diciptain. Dunia begitu nggak adil,
jahat, kesulitan di mana-mana. Kenapa kita harus ada di dalam dunia yang seperti ini? Nah, lewat penelusuran, lewat pembelajaran bertahun-tahun, saya akhirnya bisa melihat bahwa manusia itu dicipta dengan kualitas yang sangat mengagumkan sebetulnya. Dan kemudian kita dikasih kuasa penuh, bahkan kita dikasih kekebalan hukum sama Allah dalam bentuk kematian Yesus di kayu salib. Tujuannya adalah memang kita sengaja kok, Allah sengaja taruh kita di dalam dunia yang hancur-hancuran ini. Kenapa begitu? Supaya kita jadi contoh yang baik. Kita jadi contoh yang baik. Supaya dunia yang hancur-hancuran ini berhenti dari kehancurannya itu gara-gara melihat kebaikan kita. Gak usah ngomong jauh-jauh, gak usah ngomong soal the big picture dulu deh, small picture-nya dulu. Orang-orang yang ada di sekeliling kita, nyaman gak mereka sama kita? Anak-anak gimana? Istri gimana? Orang tua gimana? Teman-teman paling dekat sama kita seperti apa? Kita orang-orang yang culas nggak? Orang-orang yang egois nggak? Orang-orang yang mau cari menang sendiri nggak? Orang-orang yang otaknya cuma soal kawin mengawinkan nggak? Seperti apa kita? Kalau hari ini masih ada yang begitu, iya oke. Tapi yuk, kita terus usaha yuk. Yes. Duta besar Allah, I'm so proud of you. Oke, closing statement dari saya mau mengutip ayat yang terakhir Pastor Ruli tadi katakan bahwa kalau aku mati adalah keuntungan, kita harus di-recall dalam keadaan berkenan. Tetapi kalau kita hidup adalah untuk Kristus. Sebagai duta besar Allah, kita berjuang, kita harus memberikan buah. Kita harus bisa membanggakan kerajaan yang mengutus kita. Ya dong, kita harus menginvasi dunia ini dengan nilai-nilai kerajaan. Supaya dunia ini tahu bahwa ada kerajaan Allah yang sangat luar biasa. Ya, selamat jadi garam, selamat jadi terang. God bless you.